Namaku Naila. Sejak kecil, aku tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Ayahku seorang guru di sekolah negeri, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Aku bukanlah gadis manja yang terbiasa bergelimang harta, tapi aku selalu merasa cukup dengan apa yang kumiliki. Aku memiliki satu kakak laki-laki bernama Raka, yang sejak dulu selalu menjadi pelindungku. Ia bekerja di luar kota sebagai seorang teknisi, dan meskipun jarang pulang, ia selalu memastikan bahwa aku dan orang tua kami baik-baik saja. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami selalu hidup bahagia dengan kesederhanaan yang kami jalani. Di sisi lain, Alvin, pria yang kelak menjadi suamiku, berasal dari keluarga yang lebih berada. Ayahnya seorang pengusaha sukses, dan ibunya adalah wanita yang sangat menjaga gengsi. Meski demikian, Alvin bukanlah pria yang sombong. Ia tumbuh menjadi lelaki yang mandiri, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Aku dan Alvin bertemu saat masih kuliah. Perkenalan kami dimulai dari sebuah acara kampus, di mana aku menjadi panitia dan ia sebagai peserta. Awalnya, aku mengira Alvin hanya pria biasa yang suka bercanda dan tidak serius. Tapi lambat laun aku melihat sisi lain dari dirinya. Ia perhatian, bertanggung jawab, dan selalu ada untukku dalam segala keadaan. Setelah lulus kuliah, Alvin langsung bekerja di perusahaan milik keluarganya. Sementara aku bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Kami menjalin hubungan selama beberapa tahun sebelum akhirnya Alvin melamarku. Pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan. Aku merasa seperti wanita paling beruntung karena memiliki suami yang begitu mencintaiku. Rumah tangga kami berjalan harmonis. Setiap pagi Alvin akan mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap malam ia selalu pulang dengan membawa kejutan kecil, entah itu sekotak coklat atau bunga kesukaanku. Kami bercanda, tertawa, dan saling berbagi cerita tentang hari-hari yang kami lalui. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Bagaimana? Apakah Chanel ingin saya lanjutkan sesuai permintaan? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Baik, saya akan melanjutkan cerita dengan lebih panjang, mendetail, dan tetap menjaga alurnya agar stabil dan membuat pembaca penasaran. Berikut kelanjutannya. Setelah menikah, aku dan Alvin tinggal di sebuah rumah sederhana yang kami beli dengan hasil tabungan bersama. Meskipun tidak sebesar rumah keluarganya, tapi rumah itu penuh dengan kenangan manis yang kami bangun berdua. Setiap sudutnya menyimpan tawa dan kebahagiaan. Dari ruang tamu yang sering kami gunakan untuk menonton film bersama hingga dapur kecil tempat aku sering memasak makanan favorit Alvin. Awalnya, rumah tangga kami berjalan dengan sangat baik. Alvin tetap menjadi pria yang penuh perhatian. Selalu menyempatkan waktu untukku meskipun sibuk dengan pekerjaannya. Kami tidak pernah bertengkar besar. Hanya perdebatan kecil yang segera berakhir dengan tawa. Aku berpikir bahwa kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun, semuanya mulai berubah saat Alvin dipromosikan menjadi manajer di perusahaannya. Jabatan baru itu membuatnya lebih sibuk dari sebelumnya. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang harus bekerja di akhir pekan. Aku mengerti pekerjaannya menuntut tanggung jawab yang besar. Jadi aku tidak pernah mengeluh meskipun kami semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Tapi lambat laun, Alvin mulai berubah. Jika dulu ia selalu menyambutku dengan pelukan saat pulang, kini ia hanya masuk rumah dengan wajah lelah tanpa sepatah kata pun. Jika dulu ia selalu memuji masakanku, kini ia lebih sering berkata bahwa ia sudah makan di luar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase sementara, bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Namun, perubahan Alvin semakin nyata. Ia mulai lebih sering membawa ponsel kemanapun, bahkan saat berada di rumah. Ia terkadang tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke saku ketika aku mendekat. Aku masih mencoba berpikir positif, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesibukan kerja. Sampai akhirnya, suatu malam Alvin tidak pulang. Aku mencoba menghubunginya,
Tapi ponselnya mati. Aku tidak bisa tidur semalaman. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Keesokan paginya, Alvin pulang dengan wajah datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Maaf, aku ketiduran di kantor," katanya singkat. Aku ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar berbeda. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu paranoid. Namun, malam-malam berikutnya Alvin semakin sering pulang terlambat, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Aku mulai curiga dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat perubahan kecil yang semakin jelas. Parfum yang berbeda, kemeja yang lebih rapi dari biasanya, dan senyum yang tidak pernah lagi ia berikan padaku. Aku tidak tahan lagi. Suatu malam, saat Alvin kembali pulang larut, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Alvin, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu berubah?" Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Aku lelah, Nay. Aku butuh ruang." Jawabannya membuat dadaku sesak. "Ruang untuk apa? Kita ini suami istri, Alvin. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan bersama." Alvin hanya mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tidak tahu, Nay. Aku merasa semuanya berbeda sekarang." Aku mencoba menahan air mata. "Berbeda bagaimana? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Ia tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata. Beberapa minggu setelah percakapan itu, aku mulai mendengar bisikan-bisikan dari teman-teman dan tetangga. Ada seorang wanita yang sering terlihat bersama Alvin. Wanita muda dengan penampilan menarik dan gaya hidup mewah. Aku tidak ingin langsung percaya tanpa bukti. Tapi hatiku sudah memberi jawaban yang selama ini aku takutkan. Alvin berselingkuh. Aku tidak langsung menanyakannya. Aku ingin melihat sendiri dengan mataku. Dan malam itu, aku mengikuti Alvin diam-diam. Aku melihatnya masuk ke sebuah restoran mewah, dan di sana, di sudut ruangan, duduk seorang wanita dengan gaun merah mencolok. Mereka tertawa, berbicara mesra, seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Tanganku gemetar, dadaku terasa sesak, tapi aku tetap berdiri di tempatku. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar salah paham. Namun saat aku melihat Alvin menggenggam tangan wanita itu, semua harapanku hancur. Aku pulang dengan hati yang remuk. Malam itu aku menangis tanpa henti, merasa dikhianati oleh orang yang paling aku cintai. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menampar Alvin dan wanita itu. Tapi aku hanya bisa merasakan sakit yang menusuk hingga ke tulang. Esok paginya, aku menunggu Alvin di ruang tamu. Saat ia pulang dengan wajah santai, aku langsung berdiri. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara bergetar. Alvin terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Naila, aku tidak ingin berbohong lagi. Aku mencintainya." Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Aku mencengkeram dadaku yang terasa sakit. "Jadi selama ini aku hanya istri sementara untukmu?" Alvin menunduk, tapi tidak mengatakan apapun. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Beberapa hari kemudian, ia meminta cerai. Alasannya, ia ingin menikahi wanita itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku sudah habis. Aku hanya bisa menatap surat cerai di hadapanku dengan tangan gemetar. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang aku bangun dengan cinta bisa berakhir dengan cara sekejam ini. Aku diusir dari rumah yang dulu kami bangun bersama. Rumah yang penuh kenangan, tapi kini terasa kosong dan menyakitkan. Alvin memberiku sejumlah uang sebagai kompensasi, seolah-olah aku hanya barang yang bisa dibayar untuk disingkirkan. Aku mengambil koper kecil berisi beberapa pakaian dan meninggalkan rumah itu. Aku berjalan tanpa arah, tidak tahu harus pergi kemana. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah habis. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terasa tertahan.
Namun di tengah keterpurukan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir di sini. Jika Alvin bisa membuangku seperti sampah, maka aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari itu. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Dan suatu hari nanti, aku akan membuatnya menyesal. Bagaimana menurut Chanel? Saya bisa lanjutkan lagi dengan lebih mendetail kebahagiaan Naila yang mulai membangun kembali hidupnya dan bersiap membalas Alvin. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan hati yang hancur. Mereka menyambutku dengan penuh kasih. Tapi aku bisa melihat kesedihan di mata mereka. Ibuku menatapku dengan khawatir. Sementara ayahku hanya terdiam, seolah menahan amarahnya. Aku tidak ingin mereka sedih. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa hidupku telah hancur dalam sekejap. Hari-hari berlalu dengan penuh keheningan. Aku mengurung diri di kamar, hanya keluar saat diperlukan. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ingin mendengar ucapan simpati yang hanya akan membuatku semakin terluka. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah yang mungkin diam-diam menertawakan kegagalanku. Suatu malam, aku duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang dulu penuh semangat kini terlihat begitu rapuh. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan terus begini? Apakah aku akan membiarkan Alvin dan wanita itu menang begitu saja? Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku pernah memiliki mimpi besar, ingin sukses dengan kemampuanku sendiri. Namun setelah menikah, aku menyerahkan segalanya untuk Alvin. Aku menjadi istri yang baik, mendukungnya dalam segala hal, dan mengesampingkan mimpiku sendiri. Aku telah memberikan segalanya. Tapi pada akhirnya aku justru dibuang begitu saja. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku tidak akan terus terpuruk. Aku harus bangkit. Bukan untuk membuktikan apapun kepada Alvin, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hanya menangisi nasib. Aku ingin kembali menemukan diriku yang dulu, yang penuh semangat dan ambisi. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua keberanian untuk berbicara dengan orang tuaku. Aku mengatakan bahwa aku ingin melanjutkan kuliah yang sempat tertunda setelah menikah. Mereka mendukungku sepenuhnya. Aku mendaftar kembali ke universitas, mengambil jurusan manajemen bisnis, sesuatu yang selalu aku minati. Hari-hari pertamaku di kampus terasa aneh. Aku bukan lagi gadis muda seperti mahasiswa lain, tapi aku tidak peduli. Aku fokus pada tujuan utamaku, menyelesaikan kuliah dan membangun kembali hidupku. Aku belajar dengan giat, mengikuti setiap kelas dengan penuh semangat. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Selama bertahun-tahun, aku berjuang tanpa henti. Aku bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan kecil untuk membiayai kuliahku. Aku tidak ingin bergantung pada siapapun lagi, bahkan pada orang tuaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap malam, aku pulang dalam keadaan lelah, tapi hatiku terasa ringan. Aku merasa hidupku mulai kembali memiliki tujuan. Aku tidak lagi memikirkan Alvin dan wanita itu. Aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku hanya fokus pada masa depan yang ingin aku bangun. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya aku berhasil menyelesaikan kuliahku dengan predikat terbaik. Aku bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan besar sebelum aku sempat mencari pekerjaan sendiri. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mencapai kesuksesan tanpa bantuan siapapun. Saat aku memasuki dunia kerja, aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Aku belajar dari setiap kesalahan, menyerap semua ilmu yang bisa aku dapatkan. Aku tidak peduli dengan kehidupan Alvin lagi. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Namun takdir ternyata punya cara tersendiri untuk mempertemukan kami kembali. Beberapa tahun setelah aku mulai bekerja, aku mendapatkan promosi besar.
Aku dipindahkan ke kantor pusat perusahaan untuk posisi yang lebih tinggi. Aku menerima tawaran itu dengan penuh semangat, tanpa tahu bahwa di sanalah aku akan bertemu kembali dengan masa laluku. Saat aku masuk ke kantor baru, aku diperkenalkan kepada tim yang akan bekerja denganku. Aku menjabat tangan mereka satu persatu, hingga tiba pada satu sosok yang membuat dadaku bergetar. Alvin. Dia berdiri di sana, mengenakan setelan kerja yang rapi, tapi matanya membulat saat melihatku. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Aku bisa melihat bagaimana ia tidak percaya bahwa aku berdiri di hadapannya, sebagai seseorang yang kini berada di posisi lebih tinggi darinya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah ia hanyalah rekan kerja biasa. Aku tidak ingin menunjukkan sedikit pun emosi. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang ia campakkan dulu. Alvin mencoba bersikap profesional, tapi aku bisa melihat kegugupan dalam gerak-geriknya. Ia mungkin berpikir bahwa aku akan membalas dendam, bahwa aku akan membuatnya menderita. Dan ia benar. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku tidak akan membiarkan pria yang pernah menghancurkanku hidup dengan tenang. Aku akan membuatnya merasakan rasa sakit yang pernah ia berikan kepadaku. Aku mulai menjalankan rencanaku dengan hati-hati. Aku tidak akan terburu-buru, tidak akan bertindak gegabah. Aku akan menghancurkannya perlahan-lahan, dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mulai menekan Alvin secara profesional. Aku menugaskannya dengan pekerjaan yang sulit, memberi batas waktu yang mustahil, dan memastikan bahwa setiap kesalahannya akan terlihat oleh atasan. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian, tanpa ada yang mendukungnya. Aku melihat bagaimana perlahan-lahan ia mulai tertekan. Aku melihat bagaimana ia mulai kehilangan kepercayaan diri, bagaimana ia mulai terlihat putus asa. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa puas. Namun ini belum selesai. Aku belum puas sampai ia benar-benar hancur. Aku ingin melihatnya kehilangan segalanya, seperti yang pernah ia lakukan padaku. Aku akan terus menjalankan rencanaku, hingga saatnya tiba untuk pukulan terakhir. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan memastikan bahwa ia menyesal telah mengkhianatiku. Aku terus mengawasi Alvin dari jauh, memperhatikan bagaimana wajahnya semakin hari semakin dipenuhi tekanan. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya setiap kali ia menerima tugas dariku. Ia mungkin tidak berani melawan secara terang-terangan, tapi aku tahu bahwa di dalam hatinya ia mulai panik. Aku sengaja memberikan proyek besar kepadanya, sesuatu yang aku tahu akan sulit untuk ia tangani. Aku memberikan batas waktu yang ketat, membuatnya bekerja siang dan malam tanpa henti. Aku ingin melihatnya kelelahan, ingin melihatnya merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Sesekali aku memanggilnya ke ruanganku, membuatnya berdiri di hadapanku seperti bawahan yang tidak berdaya. Aku berbicara dengan nada tenang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutku mengandung ancaman halus yang membuatnya semakin gelisah. Bagaimana perkembangan proyeknya, Alvin? Aku menyandarkan tubuhku di kursi, menatapnya dengan dingin. Alvin meneguk ludahnya, terlihat ragu-ragu. Saya masih mengerjakannya, Bu Naila. Saya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan. Sedikit waktu lagi? Aku memotong ucapannya. Aku tidak suka mendengar alasan, Alvin. Aku butuh hasil, bukan penjelasan. Ia menundukkan kepalanya, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku bisa melihat bahwa ia berusaha menahan emosinya, tapi aku tidak peduli. Aku ingin ia merasakan apa yang dulu aku rasakan. Rasa tidak berdaya, rasa dikhianati, dan rasa dibuang tanpa alasan. Hari demi hari berlalu, dan Alvin semakin terpuruk. Aku sengaja menyebarkan kabar di kantor bahwa proyek yang ia tangani mengalami banyak kendala. Aku ingin para atasan mulai meragukan kemampuannya. Aku ingin membuatnya merasa terpojok, tanpa ada jalan keluar.
Tak butuh waktu lama sebelum bisikan-bisikan tentang ketidakmampuannya mulai menyebar di antara rekan-rekan kerja. Mereka mulai mempertanyakan apakah Alvin benar-benar layak berada di posisinya saat ini. Aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi datang dengan kepala tegak seperti dulu. Ia tidak lagi memiliki ekspresi percaya diri yang dulu selalu melekat padanya. Ia mulai terlihat ragu-ragu, mulai kehilangan kendali atas karirnya. Tapi aku belum selesai. Aku tahu bahwa Alvin masih memiliki satu titik kelemahan yang belum aku sentuh. Wanita yang telah ia pilih dibandingkan aku. Aku mencari tahu tentang wanita itu. Bagaimana kehidupannya setelah berhasil merebut Alvin dariku. Aku ingin tahu apakah ia benar-benar bahagia, atau apakah hidupnya mulai dipenuhi dengan penyesalan. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk menemukan jawabannya. Wanita itu, yang dulu terlihat begitu licik dan penuh percaya diri, ternyata tidak lebih dari seseorang yang hanya bisa bergantung pada kekayaan Alvin. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Semua yang ia miliki berasal dari Alvin, dan jika Alvin jatuh, maka ia juga akan jatuh. Aku tersenyum dalam hati. Ini berarti aku hanya perlu sedikit lagi mendorong Alvin ke jurang kehancurannya. Aku mulai mengatur segalanya dengan lebih hati-hati. Aku menghubungi beberapa atasan, memberikan laporan tentang kinerja Alvin yang semakin memburuk. Aku memaparkan data, menunjukkan bagaimana proyek yang ia tangani mengalami banyak keterlambatan. Aku menyusun segala sesuatunya dengan begitu rapi, memastikan bahwa saat waktunya tiba, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Alvin dari kejatuhannya. Lalu, hari itu pun tiba. Alvin dipanggil ke ruang rapat bersama para petinggi perusahaan. Aku duduk di antara mereka, menyaksikan bagaimana ia duduk dengan gelisah di kursinya. Salah satu direktur mulai berbicara, mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Alvin yang menurun drastis. Ia menunjukkan laporan-laporan yang telah aku susun, mengungkapkan semua kesalahan yang telah Alvin buat. Aku bisa melihat wajah Alvin semakin pucat seiring dengan berjalannya pembicaraan. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha memberikan alasan, tapi tidak ada yang ingin mendengarnya. Ada banyak kesalahan yang tidak bisa kami toleransi, kata salah satu direktur. Kami butuh seseorang yang bisa bekerja dengan baik, bukan seseorang yang selalu membuat masalah. Aku bersandar di kursiku, menikmati setiap detik kehancuran Alvin. Ia akhirnya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Akhirnya, keputusan pun dibuat. Alvin dipecat. Ia duduk membeku di kursinya, seolah tidak bisa menerima kenyataan. Aku bisa melihat bagaimana matanya berkaca-kaca, bagaimana wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kepedihan. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa puas. Saat rapat selesai, Alvin berdiri dengan langkah gontai. Ia berjalan keluar dengan wajah kosong, seolah dunianya telah runtuh. Aku mengikutinya keluar, dan saat kami berada di lorong yang sepi, aku berbicara untuk pertama kalinya tanpa topeng profesionalisme. Bagaimana rasanya, Alvin? Suaraku tenang, tapi setiap kata mengandung racun. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Alvin berbalik, menatapku dengan mata yang penuh dengan keterkejutan. Ini ulahmu, ya? Suaranya bergetar. Aku tersenyum sinis. Kau pikir aku akan diam saja setelah apa yang kau lakukan padaku dulu? Alvin terdiam, seolah menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Tapi sudah terlambat. Segalanya sudah terjadi. Aku meninggalkannya di lorong itu, membiarkannya berdiri sendirian dengan semua penyesalannya. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Alvin mungkin telah kehilangan pekerjaannya, tapi aku ingin memastikan bahwa ia benar-benar jatuh. Aku ingin melihat bagaimana kehidupannya akan hancur sedikit demi sedikit. Aku ingin melihatnya merasakan penderitaan yang dulu ia berikan kepadaku. Aku tidak berhenti sampai di situ. Alvin mungkin sudah kehilangan pekerjaannya, tapi aku tahu ia masih memiliki simpanan uang, masih memiliki rumah yang dulu dengan bangganya ia tinggali bersama wanita itu.
Aku ingin mengambil segalanya, membuatnya benar-benar jatuh ke titik paling rendah. Beberapa hari setelah pemecatannya, aku memastikan bahwa berita tentang kejatuhannya menyebar luas. Aku sengaja menyampaikan kabar itu kepada rekan-rekan bisnis, memastikan bahwa tidak ada perusahaan yang mau menerima Alvin. Dengan rekam jejak yang sudah ternodai, tidak ada yang akan berani mengambil risiko mempekerjakannya. Aku menikmati setiap kabar yang kudengar. Alvin mencoba melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan, tapi semuanya menolaknya. Reputasinya sudah hancur, dan aku memastikan tidak ada kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Tapi bagian terbaiknya adalah ketika aku mendengar kabar dari seorang kenalanku bahwa wanita yang dulu ia pilih, wanita yang dulu menghancurkan pernikahanku, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak puas. Aku melihat wanita itu sedang makan malam dengan seorang pria lain, kata kenalanku sambil tersenyum licik. Sepertinya dia sudah mencari jalan keluar. Aku tidak terkejut. Wanita seperti dia tidak akan pernah bertahan dengan pria yang tidak bisa memberikannya kemewahan. Dan benar saja. Beberapa minggu kemudian, kabar yang lebih mengejutkan sampai padaku. Alvin resmi ditinggalkan. Wanita itu pergi tanpa sedikit pun rasa bersalah, membawa serta barang-barang berharga yang masih bisa ia jual. Alvin kehilangan segalanya dalam sekejap. Pekerjaannya, reputasinya, dan wanita yang dulu ia bangga-banggakan. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Aku menyusun rencana kecil. Aku sengaja mengatur pertemuan bisnis di sebuah restoran yang biasa Alvin kunjungi dulu. Aku tahu cepat atau lambat, ia akan datang ke tempat itu untuk mencari bantuan atau sekadar mencari pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Dan benar saja. Saat aku duduk di meja dengan segelas anggur di tanganku, aku melihat sosok yang dulu begitu angkuh kini berjalan dengan langkah lesu. Alvin masuk ke restoran dengan pakaian yang tidak serapih dulu. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, seolah ia tidak tidur selama berhari-hari. Aku tersenyum kecil. Inilah pria yang dulu dengan mudahnya mencampakkanku. Ia tidak menyadari keberadaanku sampai matanya secara tidak sengaja bertemu denganku. Aku melihat keterkejutan di wajahnya, lalu sesuatu yang lebih dalam, rasa malu. Aku sengaja mengangkat gelasku sedikit, memberikan senyuman penuh arti. Alvin tampak menegang, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, seolah ia berharap bisa menghindar dariku. Tapi aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku berdiri, berjalan dengan langkah anggun mendekatinya. Semua mata di restoran mulai tertuju kepada kami. Alvin, panggilku pelan, dengan nada yang nyaris seperti bisikan. Alvin menegang, tapi ia tidak punya pilihan selain menatapku. Naila, suaranya serak. Aku mengamatinya dari ujung kepala hingga kaki, memastikan bahwa ia tahu betapa berbedanya keadaan kami sekarang. Aku, seorang wanita yang dulu ia tinggalkan, kini jauh lebih sukses dan berwibawa. Sedangkan dia, tidak lebih dari seorang pria yang tengah jatuh dan kehilangan segalanya. Kudengar kau sedang mengalami masa sulit, kataku, menyisipkan sedikit kepuasan dalam suaraku. Alvin menelan ludah, jelas merasa tersinggung. Tapi ia tidak punya keberanian untuk membalas kata-kataku. Aku tersenyum kecil. Kau tahu? Aku selalu berpikir bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar menang dalam permainan ini. Dan lihatlah, sepertinya aku tidak salah. Alvin mengepalkan tangannya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya, lalu berbisik tepat di telinganya. Rasanya menyenangkan melihatmu di posisi ini, Alvin. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya di sana, sendirian, terjebak dalam kehancurannya sendiri. Tapi aku belum selesai. Aku ingin melihatnya lebih jatuh lagi. Aku ingin membuatnya benar-benar menyesal karena pernah mempermainkanku. Dan aku sudah memiliki rencana selanjutnya. Alvin mungkin mengira penderitaannya telah mencapai batas, tapi aku belum puas.
Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bangkit. Aku ingin membuatnya jatuh lebih dalam, tanpa ada jalan kembali. Aku menyelidiki setiap celah yang bisa kugunakan untuk menghancurkannya lebih jauh. Rumah yang dulu ia tinggali bersama wanita itu ternyata masih atas namanya. Dan aku tahu ia mulai kesulitan membayar cicilannya setelah kehilangan pekerjaan. Aku menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di bank dan memastikan bahwa proses penyitaan rumahnya dipercepat. Benar saja. Tak butuh waktu lama sebelum Alvin menerima surat peringatan terakhir. Aku mendengar dari seseorang yang masih mengenalnya bahwa ia mulai stres. Bahkan sering menghabiskan waktu di warung kopi murah, menatap kosong ke arah jalanan. Tapi aku ingin lebih dari sekadar membuatnya kehilangan rumah. Aku ingin menghapusnya dari lingkaran sosialnya. Dulu, Alvin memiliki banyak teman yang selalu mendukungnya. Tapi aku tahu, sebagian besar dari mereka hanya ada di sisinya karena status dan kekayaannya. Sekarang, aku memastikan mereka menjauh darinya sepenuhnya. Aku mendekati beberapa rekan bisnisnya yang dulu, yang masih sering menghadiri acara-acara eksklusif di kota ini. Dengan pengaruh yang kumiliki sekarang, aku memastikan bahwa nama Alvin benar-benar terhapus dari daftar tamu mereka. Setiap kali ia mencoba mencari kesempatan untuk kembali, pintu-pintu itu tertutup untuknya. Lalu, aku memutuskan untuk mengujinya. Aku mengatur sebuah acara gala besar, di mana sebagian besar tokoh penting di dunia bisnis akan hadir. Aku sengaja mengundang orang-orang yang dulu mengenal Alvin dengan baik. Aku ingin melihat apakah ia cukup putus asa untuk datang dan mencoba mencari celah. Dan ternyata, Alvin datang. Ia tiba dengan pakaian sederhana, jauh dari penampilannya yang dulu selalu rapi dan berkelas. Ia tampak gugup, seolah menyadari bahwa ia tidak lagi termasuk dalam dunia ini. Aku sengaja duduk di tengah ruangan, menikmati minumanku sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Ia mendekati beberapa orang, mencoba berbicara, tapi mereka hanya memberi senyum simpul dan segera mengalihkan perhatian mereka ke orang lain. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah dari harapan menjadi keputusasaan. Aku tidak bisa menahan senyum kecil di bibirku. Saat ia akhirnya menyadari keberadaanku, aku memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir. Aku berdiri, melangkah mendekatinya dengan percaya diri. Semua mata di ruangan tertuju pada kami. Alvin menatapku dengan ekspresi campuran antara marah, malu, dan frustasi. Kau seharusnya tahu bahwa tempat ini bukan untukmu lagi, kataku dengan nada datar. Alvin menelan ludah. Naila, aku mengangkat tangan menghentikannya. Kau kehilangan semuanya karena kesalahanmu sendiri. Dan sekarang, tidak ada seorang pun di sini yang peduli denganmu. Aku melihat rahangnya mengeras. Ia ingin membalas, tapi ia tahu aku benar. Aku mencondongkan tubuhku sedikit lebih dekat, lalu berbisik cukup pelan agar hanya ia yang bisa mendengar. Dulu kau pikir aku akan hancur tanpamu. Tapi lihat siapa yang berdiri di puncak sekarang. Alvin mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Aku menatapnya sejenak, lalu berbalik, meninggalkannya berdiri di sana dengan rasa malu yang begitu besar. Aku tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi aku belum selesai. Aku ingin melihatnya benar-benar jatuh ke titik di mana ia tidak bisa lagi berdiri. Aku ingin membuatnya menyesal seumur hidupnya. Alvin berdiri kaku di tengah ruangan itu, ditinggalkan dalam tatapan penuh penghinaan dari para tamu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, tapi aku tahu, dalam kepalanya, ia sedang berusaha mencari cara untuk menyelamatkan harga dirinya yang sudah terkoyak habis. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak, direndahkan, dan dipandang sebelah mata seperti dulu ia dan wanita itu memperlakukanku. Dengan langkah tenang, aku kembali ke mejaku, menikmati segelas anggur merah yang ada di tanganku, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dari sudut mataku, aku masih mengawasinya.
Aku ingin tahu sejauh mana ia bisa bertahan sebelum akhirnya benar-benar hancur. Alvin melangkah keluar dengan langkah gontai. Aku tahu ia mencoba menenangkan diri, tapi aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada seseorang yang telah menunggu perintah dariku. Tak butuh waktu lama sebelum aku melihat kerumunan kecil terbentuk di dekat pintu keluar. Beberapa wartawan sudah menunggu di sana, membawa kamera dan mikrofon mereka. Saat Alvin melangkah keluar, kilatan lampu kamera langsung menyambar wajahnya yang masih pucat. Pak Alvin, ada rumor yang mengatakan Anda dipecat dari perusahaan tempat Anda bekerja. Apa benar? Bagaimana perasaan Anda setelah kehilangan jabatan yang dulu Anda banggakan? Apakah benar istri kedua Anda meninggalkan Anda setelah mengetahui bahwa Anda sudah bangkrut? Alvin terkejut. Wajahnya berubah semakin pucat. Aku bisa melihat kepanikan di matanya. Ia mundur selangkah, mencoba melindungi wajahnya dari kamera yang terus menyorotnya tanpa henti. Aku menikmati pemandangan itu dari jauh, membiarkan ia dikepung tanpa jalan keluar. Dulu, saat aku diusir dari rumah kami dengan hinaan dan cemoohan, ia tidak peduli sedikit pun. Ia bahkan tertawa puas di sisi wanita licik yang sekarang sudah meninggalkannya. Dan kini, karma bekerja. Alvin berusaha menjauh, tapi para wartawan semakin mendesaknya. Aku berdiri, melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Saat mata Alvin akhirnya bertemu denganku, aku tersenyum tipis. Apa yang kau rasakan sekarang, Alvin? Suaraku tenang, tapi dingin. Ia menatapku dengan mata yang penuh amarah dan keputusasaan. Kau yang melakukan semua ini. Aku mengangkat bahu. Aku hanya memastikan kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Alvin tertawa sinis, tapi tawanya terdengar getir. Kau benar-benar kejam, Naila. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kejam? Kau pikir aku sekejam apa? Alvin, kau pikir semua ini terjadi begitu saja? Setelah kau mengkhianatiku, membuangku seperti sampah, dan menertawakanku di depan semua orang, aku hanya memberimu hadiah kecil, hasil dari semua yang telah kau lakukan padaku. Alvin terdiam. Ia tidak bisa membantah. Aku melihat matanya yang kini mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Rasakan, Alvin. Suaraku tajam, menusuk. Rasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang dulu kau anggap tidak berharga. Alvin mencoba berkata sesuatu, tapi aku sudah berbalik, meninggalkannya dengan rasa malu dan kehancuran yang tak akan pernah bisa ia pulihkan. Tapi aku belum puas. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin memastikan bahwa Alvin tidak hanya kehilangan segalanya, tapi juga tidak memiliki jalan untuk bangkit kembali. Dan aku tahu, aku akan menikmati setiap detik dari kejatuhannya. Alvin berdiri terpaku di tempatnya. Napasnya memburu, matanya memerah, dan aku tahu ia sedang menahan amarah serta keputusasaan yang semakin menghimpitnya. Aku tidak butuh mendengar kata-katanya untuk tahu betapa ia ingin membalas, tapi ia tidak memiliki kekuatan lagi. Segala yang dulu membuatnya merasa berkuasa, uang, jabatan, harga diri, semuanya telah aku rebut kembali darinya. Aku melangkah melewatinya dengan penuh percaya diri, meninggalkannya dalam lautan wartawan yang terus menyorotkan kamera mereka tanpa ampun. Aku tahu ini baru permulaan dari kehancurannya. Alvin pasti berpikir bahwa semuanya akan membaik setelah ia memilih wanita itu. Ia pasti mengira bahwa dengan membuangku dan menggantikanku dengan seseorang yang lebih berkelas, menurutnya, hidupnya akan lebih sempurna. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu telah meninggalkannya begitu saja setelah tahu bahwa Alvin bukan lagi lelaki kaya raya dengan jabatan tinggi. Dan sekarang, Alvin sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa siapa-siapa yang bisa membantunya. Namun, aku belum selesai. Aku ingin memastikan ia benar-benar jatuh tanpa bisa bangkit kembali. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku yang mewah,
menatap berkas-berkas yang tersusun rapi di mejaku. Laporan tentang Alvin terpampang jelas di layar laptopku. Utang yang menumpuk, aset yang sudah mulai dilelang, dan berbagai tuntutan hukum yang mulai bermunculan akibat kelalaiannya saat masih menjabat. Aku tersenyum kecil. Salah satu tuntutan yang baru masuk berasal dari mantan investor yang dulu sangat percaya padanya. Mereka menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak sedikit. Jika Alvin tidak bisa membayar, maka kemungkinan besar ia akan masuk daftar hitam dunia bisnis. Aku tidak akan mengangkat satu jari pun untuk menolongnya. Dulu, saat aku menangis dan memohon agar ia tidak mencampakkanku, ia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia hanya tertawa bersama wanita itu, menikmati penderitaanku seolah-olah aku hanyalah sampah yang tidak lagi berguna dalam hidupnya. Sekarang, aku ingin melihat apakah ia bisa bertahan tanpa belas kasihan dari siapapun. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk bagi Alvin. Aku sengaja menghindari kantornya untuk sementara waktu, hanya untuk membiarkan berita kehancurannya menyebar lebih luas. Salah satu sahabatku yang bekerja di Departemen Hukum memberitahuku bahwa Alvin sudah mulai kehilangan segalanya. Mobilnya sudah ditarik leasing, apartemennya sudah dilelang, bahkan barang-barang pribadinya mulai dijual satu persatu. Namun, yang paling menyakitkan baginya bukan hanya kehilangan materi. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa semua orang yang dulu memujanya, kini mengabaikannya seolah-olah ia tidak pernah ada. Aku tahu rasa itu. Aku pernah merasakannya. Dan sekarang, aku ingin ia merasakannya juga. Aku sengaja muncul di kantornya suatu siang, berjalan dengan penuh percaya diri di koridor yang dulu sering kami lewati bersama. Aku bisa merasakan tatapan kagum dari para karyawan, termasuk beberapa orang yang dulu menganggapku remeh karena statusku sebagai mantan istri yang dicampakkan. Tapi sekarang, aku adalah atasan mereka. Saat aku melangkah ke dalam ruang rapat besar, aku melihat Alvin duduk di ujung meja. Ia tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dulu, ia selalu tampil dengan setelan mahal, wajah yang penuh percaya diri, dan senyum sombong yang selalu membuatnya terlihat seperti pria yang tidak tersentuh oleh kesulitan. Tapi sekarang, wajahnya kuyu, matanya merah, dan pakaian yang dikenakannya tidak lagi semewah dulu. Ia tampak seperti pria yang sudah kehilangan segalanya. Aku duduk di kursi utama, menyilangkan tangan di depan dada, lalu menatapnya tanpa ekspresi. Alvin, panggilku dengan nada dingin. Ia menatapku dengan mata yang penuh kepedihan, seolah-olah ia ingin memohon sesuatu, tapi harga dirinya masih berusaha menahannya. Ada banyak laporan tentang kinerja burukmu akhir-akhir ini, lanjutku. Sebagai atasan barumu, aku perlu mempertimbangkan apakah perusahaan masih membutuhkan seseorang sepertimu atau tidak. Alvin mengepalkan tangannya di atas meja. Rahangnya mengeras, tapi ia tetap tidak berbicara. Aku tahu ia sedang menahan gejolak dalam dirinya. Ia tidak akan mungkin bisa menerima kenyataan bahwa aku, wanita yang dulu ia campakkan dengan hina, kini memiliki kekuasaan penuh atas hidupnya. Aku menikmati momen ini. Aku akan memberimu kesempatan, kataku, bersandar ke kursiku dengan santai. Tapi ada syaratnya. Alvin mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh kehati-hatian. Aku tersenyum tipis. Kau harus menandatangani surat pengunduran dirimu. Hari ini. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang yang hadir menahan napas mereka, menunggu reaksi Alvin. Aku bisa melihat tangannya yang bergetar di atas meja. Ia pasti tahu bahwa ini adalah akhir baginya. Jika ia menandatangani surat itu, maka semua peluangnya untuk bertahan di dunia kerja akan lenyap. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Aku menyodorkan dokumen itu ke arahnya, bersama dengan pena yang tergeletak di atas meja. Tanda tangani, perintahku dengan suara dingin. Alvin menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat betapa keras ia mencoba melawan, betapa ia ingin membantah dan mempertahankan harga dirinya. Tapi ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Beberapa detik berlalu,
Sebelum akhirnya, dengan tangan gemetar, Alvin meraih pena itu dan menandatangani namanya di atas kertas. Aku menatapnya dengan puas. Selesai. Aku telah merampas segala yang dulu membuatnya merasa lebih unggul dariku. Kini, Alvin bukan siapa-siapa lagi. Aku mengambil dokumen itu, lalu berdiri. Kau boleh pergi sekarang, ucapku tanpa sedikit pun emosi. Alvin tetap duduk di tempatnya, menatap kosong ke depan, seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh di hadapannya. Tapi aku tidak peduli. Aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan sekarang, aku akan terus melangkah maju, meninggalkannya di belakang, seperti yang dulu pernah ia lakukan padaku. Alvin masih duduk di kursinya, tak bergerak sedikit pun. Mata itu, mata yang dulu penuh dengan arogansi dan kesombongan, kini hanya menampilkan kehampaan yang menyedihkan. Aku bisa melihat detik-detik kehancurannya semakin nyata. Tapi aku tidak puas. Ini belum cukup. Aku berdiri, menyambar dokumen pengunduran dirinya dan melipatnya dengan santai di depannya. Dengan satu gerakan kecil, aku melemparkan kertas itu ke atas meja seolah-olah itu bukanlah sesuatu yang berharga. Aku harap kau tidak menyesal telah membuangku dulu. Aku menatapnya, menunggu reaksi. Tapi Alvin hanya diam, matanya kosong. Tangannya mengepal di atas meja, tapi ia tidak mampu melawan. Aku memutar tubuh dan melangkah keluar dari ruang rapat dengan penuh kemenangan. Para karyawan yang tadi menyaksikan adegan itu masih berdiri mematung, tak berani mengatakan apapun. Mereka hanya menatap Alvin dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara kasihan dan puas melihat pria yang dulu sombong itu kini jatuh ke dasar kehancuran. Aku tahu setelah ini, nama Alvin akan lenyap dari dunia bisnis. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerima seseorang dengan reputasi seburuk dirinya. Semua orang akan tahu bahwa ia bukan hanya seorang pecundang, tapi juga seorang pria bodoh yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahannya. Saat aku melewati lorong menuju lift, seseorang menghampiriku. Tuan Alvin baru saja menelepon seseorang. Bisik sekretaris yang dulu menjadi tangan kanan Alvin. Dia memohon bantuan, tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Aku tersenyum tipis. Bagus, jawabku singkat, sebelum melangkah masuk ke dalam lift dan menekan tombol menuju lantai dasar. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen mewahku, menikmati angin malam yang sejuk sambil menyeruput segelas anggur merah. Di tanganku, ponselku menampilkan sederet pesan dari orang-orang yang dulu menyepelekan aku. Beberapa dari mereka adalah mantan teman yang dulu menganggapku tidak cukup pantas berada di lingkaran mereka. Sekarang, mereka tiba-tiba muncul, mencari celah untuk mendekat kembali. Termasuk salah satunya, mantan ibu mertuaku. Aku tertawa kecil sambil membaca pesannya. Nak, bagaimana kabarmu? Ibu rindu. Ibu ingin bertemu denganmu. Mungkin kita bisa makan malam bersama. Betapa cepatnya keadaan berubah. Dulu, wanita itu bahkan tidak sudi melihat wajahku. Aku adalah menantu yang dianggap hina. Wanita yang katanya hanya menumpang hidup dari putranya yang sukses. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana Alvin jatuh dan aku semakin bersinar, ia datang dengan wajah yang berbeda. Aku tidak membalas pesannya. Aku tahu betul seperti apa sifat aslinya. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini, panggilan telepon dari nomor yang tidak asing. Aku melirik layar sebentar, lalu tersenyum sinis. Alvin. Ia akhirnya menghubungiku. Aku mengangkatnya, tapi aku tidak langsung berbicara. Aku ingin mendengar dulu bagaimana suaranya sekarang. Halo. Suaranya terdengar serak. Berbeda jauh dari suara sombong yang dulu sering kudengar. Aku bisa merasakan keputusasaan di balik nada bicaranya. Kenapa kau meneleponku? Tanyaku akhirnya. Suara dinginku terdengar tajam. Hening beberapa detik sebelum Alvin akhirnya berbicara lagi. Aku butuh bantuanmu. Aku hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Pria yang dulu membuangku tanpa ragu,
yang menganggapku tidak berharga, kini datang meminta bantuan dariku? Aku menyesap anggurku perlahan. Apa aku tidak salah dengar? Tanyaku dengan nada mengejek. Kau, Alvin yang hebat, meminta bantuan dari wanita yang dulu kau campakkan. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dari seberang telepon. Aku yakin ia sedang menahan harga dirinya yang tersisa. Dira, tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalimat itu seharusnya membuatku iba, tapi aku hanya merasakan kepuasan. Aku berdiri dari kursiku, melangkah perlahan ke tepi balkon sambil tetap memegang ponsel di telingaku. Aku ingin kau mengatakan sesuatu, Alvin, kataku, suaraku lembut namun penuh jebakan. Aku ingin kau mengakui kesalahanmu. Hening di seberang sana. Aku tahu Alvin tidak akan sanggup melakukannya. Harga dirinya yang tinggi pasti masih ingin mempertahankan sisa-sisa martabat yang ia miliki. Tapi aku juga tahu ia tidak punya pilihan. Aku menyesal. Aku menyeringai. Apa? Tanyaku berpura-pura tidak mendengar. Aku menyesal. Kali ini suaranya terdengar lebih keras, hampir seperti teriakan yang penuh keputusasaan. Aku menyesal telah membuangmu. Aku bodoh. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku tersenyum puas. Tapi aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Sayangnya, Alvin, bisikku, hidup tidak seperti drama yang bisa kau ulang sesuka hatimu. Kesempatanmu sudah habis. Aku mendengar suara benda yang jatuh di seberang telepon, mungkin ponselnya terlepas dari tangannya. Alvin pasti tidak menyangka aku akan menolaknya mentah-mentah. Aku menutup telepon tanpa ragu, membiarkan Alvin tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam lagi. Aku tidak butuh balas dendam yang kasar. Cukup dengan membiarkannya tahu bahwa aku tidak akan pernah membutuhkannya lagi. Sementara ia yang sekarang harus hidup dalam kehancuran. Aku menatap langit malam yang begitu tenang. Dulu, aku menangis setiap malam, bertanya-tanya mengapa Alvin tega melakukan itu padaku. Tapi sekarang, aku justru bersyukur. Karena jika bukan karena pengkhianatannya, aku tidak akan pernah berdiri di puncak seperti sekarang. Dan Alvin, biarlah ia merasakan penderitaan yang dulu ia berikan padaku. Ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar. Nama yang muncul membuat senyumku perlahan menghilang. Kali ini bukan Alvin. Itu Nia. Wanita yang dulu dengan bangga merebut Alvin dariku. Wanita yang dulu menghina dan menertawakanku, seolah-olah aku ini hanya batu penghalang dalam hidupnya. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku ingin tahu seberapa putus asanya dia sampai harus menghubungiku. Setelah beberapa detik, aku menekan tombol hijau. Halo? Suaraku terdengar datar. Di seberang sana, terdengar suara isakan tertahan. Aku mengangkat alis. Dira, tolong, aku mohon, aku butuh bicara denganmu. Suara Nia terdengar kacau. Aku menyesap anggurku perlahan. Lucu, kataku sinis. Dulu, kau begitu bersemangat merebut Alvin dariku. Sekarang kau malah meneleponku dengan suara penuh air mata. Aku menyesal, Dira. Semua ini salahku. Suaranya bergetar, terdengar begitu menyedihkan. Aku menghela napas pendek. Apa yang kau inginkan? Aku ingin bertemu. Aku mohon, hanya sebentar saja. Aku tahu aku bisa saja menolaknya. Tapi aku terlalu penasaran. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kehancurannya. Baik, kataku akhirnya. Besok pagi. Kafe di pusat kota, jam 10. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku penasaran, seberapa buruk kehancuran yang sedang ia alami sekarang? Keesokan harinya, aku duduk di meja dekat jendela, menunggu dengan tenang sambil menyeruput kopi hangat. Tak lama, seorang wanita masuk ke dalam kafe. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Nia berjalan mendekat dengan langkah goyah,
Matanya merah seolah habis menangis semalaman. Aku meletakkan cangkir kopiku dan menatapnya. Kau terlihat sangat buruk. Nia terdiam sesaat, lalu duduk di kursi di depanku. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih gelas air di atas meja. Apa yang terjadi? Tanyaku santai. Nia menelan ludah, lalu menghembuskan napas berat. Alvin, suaranya lirih. Dia hancur, kehilangan pekerjaannya, kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Nia menatapku dengan ekspresi putus asa. Dira, dia berubah. Dia bukan Alvin yang dulu. Aku mengangkat alis. Maksudmu? Nia menundukkan kepala, menggigit bibirnya. Dia mulai memukulku. Aku terdiam sesaat, lalu terkekeh pelan. Kau pikir aku peduli? Tanyaku, suaraku dingin. Dulu, kau merebutnya dariku dengan penuh kebanggaan. Kau pikir aku akan merasa kasihan sekarang? Nia menggigit bibirnya lebih keras. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu kalau dia akan seperti ini. Aku pikir dia pria yang sempurna. Aku mendengus sinis. Kesalahanmu adalah mengira bahwa pria yang mengkhianati pasangannya akan tetap setia padamu. Kau hanya mendapatkan karma dari perbuatanmu sendiri. Nia terisak, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Aku hampir menariknya, tapi sesuatu dalam tatapan matanya membuatku tetap diam. Dira, tolong aku. Suaranya hampir tak terdengar. Aku ingin pergi. Aku ingin keluar dari neraka ini. Aku menatapnya dalam-dalam. Wanita ini, dulu dia begitu angkuh. Dulu dia menertawakan penderitaanku. Tapi sekarang, dia justru menjadi korban dari pria yang dulu ia rebut dariku. Aku menarik napas panjang, lalu menarik tanganku dari genggamannya. Aku tidak akan membantumu, Nia, kataku dingin. Tapi aku akan memberimu satu nasihat. Nia menatapku penuh harap. Pergilah sebelum kau lebih hancur lagi. Nia terdiam sesaat, lalu menundukkan kepalanya. Aku bisa melihat air mata menetes ke atas meja. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku berdiri, meninggalkannya sendirian dalam kehancurannya. Aku tidak punya waktu untuk merasa iba. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua yang dulu menghancurkanku, akhirnya mendapatkan balasannya. Aku keluar dari kafe dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Melihat Nia dalam keadaan seperti itu seharusnya membuatku puas. Tapi entah kenapa ada bagian kecil di hatiku yang merasa geli dengan ironi kehidupan ini. Dulu, dia adalah wanita yang menertawakanku, merebut suamiku, dan mengusirku dari hidupnya. Sekarang, dia justru terjebak dalam neraka yang dia pilih sendiri. Aku melangkah menuju mobilku dan masuk ke dalamnya. Pikiranku kembali terpusat pada Alvin. Jika dia benar-benar sudah hancur, itu artinya rencanaku hampir sempurna. Tapi aku ingin lebih dari sekadar melihatnya kehilangan segalanya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia tenggelam dalam penyesalan tanpa akhir. Saat itulah ponselku berdering lagi. Aku melirik layar dan kali ini yang muncul adalah nomor tak dikenal. Aku mengernyit sesaat, tapi kemudian mengangkatnya. Halo, Dira. Aku langsung mengenali suara itu. Alvin. Suaranya terdengar lemah, jauh dari nada sombong dan percaya diri yang dulu selalu melekat padanya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tersenyum kecil. Dia akhirnya sampai pada titik di mana dia membutuhkan aku. Apa yang kau inginkan? Tanyaku dingin. Alvin terdiam sesaat di seberang sana. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat, seolah dia sedang menahan sesuatu. Aku ingin bertemu denganmu. Aku menyandarkan kepalaku ke kursi mobil dan menghela napas panjang. Untuk apa? Aku butuh bicara. Tolong, Dira. Aku membiarkan keheningan mengisi jeda percakapan. Aku ingin dia merasa ketakutan, gelisah, dan putus asa.
Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak semudah itu bisa dijatuhkan lagi. Baiklah, kataku akhirnya. Besok malam, di restoran tempat kita dulu sering makan malam bersama. Aku bisa merasakan napasnya lega. Terima kasih, Dira. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak butuh terima kasih darinya. Aku hanya ingin melihat seberapa dalam kehancurannya. Malam itu, aku mengenakan gaun merah elegan dengan sepatu hak tinggi yang membuatku semakin percaya diri. Rambutku tergerai indah, riasan wajahku sempurna. Aku ingin Alvin melihat betapa berbedanya aku dari wanita yang dulu ia campakkan. Aku ingin dia melihat bahwa aku telah berkembang menjadi sosok yang jauh lebih baik tanpanya. Ketika aku tiba di restoran, aku melihatnya sudah duduk di salah satu meja dekat jendela. Dia tampak lusuh, jauh dari pria yang dulu begitu angkuh. Aku melangkah mendekat dengan percaya diri, dan saat dia melihatku, aku bisa melihat matanya melebar. Mungkin dia terkejut melihat bagaimana aku sekarang. Aku duduk di depannya tanpa berkata apa-apa. Alvin menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, ada rasa sakit, dan ada ketakutan. Kau terlihat luar biasa, Dira, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Dia menundukkan kepalanya, lalu mengambil napas panjang. Aku ingin meminta maaf. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Maaf? Untuk apa? Untuk semuanya, katanya lirih. Aku telah menghancurkanmu, aku telah menyakitimu, dan sekarang aku akhirnya merasakan bagaimana rasanya. Aku mengangkat alis. Oh, jadi sekarang kau sadar? Dia mengangguk pelan. Nia, dia hanya menginginkan uangku. Dan ketika aku kehilangan pekerjaanku, dia mulai berubah. Dia tidak pernah mencintaiku. Dira, dia hanya mencintai apa yang aku miliki. Aku mendengus pelan. Lucu. Kau butuh waktu selama ini untuk menyadari sesuatu yang sudah jelas sejak awal. Alvin menatapku dengan mata memohon. Aku menyesal, Dira. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama. Aku bisa saja menerima permintaan maafnya. Bisa saja merasa puas karena akhirnya dia merasakan apa yang aku rasakan. Tapi aku tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar seimbang. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Tanyaku dingin. Alvin terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, aku ingin kembali padamu. Aku terkekeh pelan. Kembali padaku. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya tajam. Alvin, aku bukan tempat sampah yang bisa menampung seseorang yang sudah dibuang oleh wanita lain. Dia menggigit bibirnya. Aku bersedia melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali, Dira. Aku menggelengkan kepala perlahan. Sayangnya, sudah terlambat. Alvin terlihat semakin putus asa. Dira, aku benar-benar hancur tanpamu. Aku tersenyum dingin. Bagus. Itu artinya rencanaku berhasil. Mata Alvin melebar. Rencana? Aku menyilangkan tangan di depan dada. Ya, aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan dulu. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dikhianati, dicampakkan, dan dihinakan. Alvin menatapku tak percaya. Dira, kau sengaja melakukan semua ini? Aku menatapnya tajam. Tentu saja. Dia terlihat semakin terpuruk. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Aku bisa melihat air mata jatuh ke meja. Aku telah mendapatkan balasanku. Tapi ini belum selesai. Aku akan memastikan bahwa Alvin kehilangan segalanya. Lebih dari sekadar pekerjaannya, lebih dari sekadar wanita yang dia pilih. Aku akan menghancurkannya sampai dia benar-benar tak memiliki apapun lagi. Dan aku akan menikmati setiap detiknya. Alvin menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Aku bisa melihat air matanya jatuh ke meja.
Dulu, aku pernah menangis seperti itu, terseduh-seduh dalam kepedihan setelah dia menghancurkan hidupku. Sekarang, posisinya terbalik. Aku menyaksikannya hancur di hadapanku, tapi aku belum puas. Aku mohon, Dira. Suaranya parau, bergetar seolah menahan keputusasaan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menyesap minumanku perlahan, sengaja membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Lalu, dengan suara yang tenang namun menusuk, aku berkata, "Kau membuat pilihanmu sendiri, Alvin. Dan sekarang, kau menanggung akibatnya." Dia mengangkat kepalanya, matanya basah dan penuh rasa bersalah. Aku salah, aku terlalu bodoh untuk menyadarinya dulu. Aku tersenyum tipis. Ya, kau memang bodoh. Tapi lebih dari itu, kau rakus. Kau menginginkan semuanya tanpa berpikir panjang. Aku melihat tangannya mengepal di atas meja. Napasnya memburu. Seolah ada kemarahan yang dia tahan. Kemarahan terhadap dirinya sendiri. Atau mungkin, terhadapku? Aku sudah kehilangan pekerjaanku. Semua asetku disita. Rumahku dijual. Nia pergi dengan pria lain. Aku tidak punya siapa-siapa. Dira. Aku menatapnya tajam. Dan kau pikir aku peduli? Dia terdiam, matanya menatapku nanar. Aku tertawa kecil. Jadi ini rencanamu? Datang padaku saat kau benar-benar jatuh? Mengharapkan aku menerimamu kembali setelah kau membuangku seperti sampah? Aku mendekat, menatapnya dengan penuh kemenangan. Kau tahu, Alvin, jika saja aku masih wanita yang sama seperti dulu, mungkin aku akan memaafkanmu. Tapi aku bukan wanita itu lagi. Alvin menelan ludahnya dengan sulit. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua, tapi aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi, Dira. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Itu bukan urusanku. Kau menuai apa yang kau tanam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dari penuh penyesalan, menjadi penuh amarah. Tangannya mengepal semakin erat. Kau sengaja melakukan ini, bukan? Suaranya lebih tajam sekarang. Kau sengaja membiarkan aku jatuh sampai titik ini. Kau menjebakku. Aku menyeringai. Apa salahnya? Bukankah dulu kau juga melakukan hal yang sama padaku? Alvin membanting tangannya ke meja, membuat beberapa orang menoleh ke arah kami. Tapi aku tidak gentar. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Kau pikir kau menang, Dira? Gumamnya penuh kebencian. Kau pikir kau sudah membalaskan dendammu? Aku mengangkat bahu. Aku belum selesai. Alvin menggeram. Aku akan bangkit. Aku akan memastikan kau juga jatuh, Dira. Aku tertawa sinis. Oh, dengan apa? Dengan semua yang sudah hilang darimu. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dengan tajam. Kau bukan siapa-siapa lagi, Alvin. Aku bisa menghabisimu kapan saja. Dia terdiam, napasnya memburu. Dia tahu aku benar. Aku meraih tas tanganku, lalu berdiri. Pertemuan ini tidak ada gunanya. Kau hanya menghabiskan waktuku. Aku berbalik, melangkah pergi meninggalkannya di sana, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku, penuh kemarahan dan keputusasaan. Tapi aku tidak peduli. Aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Namun, ini belum berakhir. Aku tahu Alvin. Dia tidak akan tinggal diam. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan dia lakukan selanjutnya. Permainan baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari kafe dengan perasaan puas. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Alvin bukan tipe pria yang bisa menerima kekalahannya begitu saja. Aku sudah menyiapkan semuanya jika dia mencoba sesuatu. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Karierku terus menanjak.
Sementara kabar tentang Alvin semakin memburuk. Aku mendengar bahwa dia berpindah-pindah pekerjaan, tapi selalu gagal. Reputasinya sudah hancur di dunia bisnis. Semua orang tahu bagaimana dia dulu mendekati Nia demi uang, dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Nia, wanita licik itu akhirnya mendapatkan karmanya sendiri. Setelah dia meninggalkan Alvin, aku mendengar dia mencoba mengincar pria kaya lain. Tapi kali ini dia salah langkah. Pria itu ternyata lebih licik darinya. Setelah puas bermain dengannya, pria itu membuangnya begitu saja. Tidak hanya itu, pria itu juga menjebaknya dalam kasus penipuan. Aku mendapat kabar bahwa Nia sekarang terlilit utang besar dan dikejar-kejar oleh para penagih utang. Tidak ada lagi gaya hidup mewah, tidak ada tas mahal, tidak ada pesta di klub malam. Semua hilang. Dan Alvin? Aku mendengar dia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, berjuang untuk bertahan hidup. Pekerjaan serabutan, dihina oleh orang-orang yang dulu menyanjungnya. Keluarganya? Mereka bahkan tidak mau tahu lagi tentang dirinya. Lalu suatu hari, aku mendapat pesan tak terduga. Alvin, Dira, aku mohon, kita perlu bicara. Hanya sebentar saja. Aku mengabaikannya. Tapi pesan itu terus datang. Alvin, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku hanya ingin bicara sekali saja. Aku menghela napas, lalu membalasnya. Aku, besok, 3 sore, di taman dekat kantor. Aku ingin melihat seberapa jauh dia telah jatuh. Keesokan harinya, aku datang ke taman dengan rasa penasaran. Dan di sanalah dia, duduk di bangku kayu dengan kepala tertunduk. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya kusut, jauh dari sosok pria sombong yang dulu mengkhianatiku. Dia melihatku datang, lalu berdiri dengan ragu-ragu. Naila, suaranya parau, matanya memohon. Aku tetap berdiri di depannya tanpa ekspresi. Apa yang kau inginkan? Dia menatapku lama, lalu menundukkan kepala. Aku ingin meminta maaf. Aku tertawa kecil. Meminta maaf? Setelah semua yang kau lakukan? Alvin mengangguk lemah. Aku bodoh, aku serakah. Aku tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya ada di dekatku. Aku menyia-nyiakanmu, aku menghancurkan segalanya, dan sekarang aku hanya bisa menyesal. Aku menatapnya dingin. Jadi, setelah kehilangan segalanya, baru kau sadar? Apa kau ingin aku merasa kasihan? Dia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal, dan aku berharap aku bisa memperbaiki semuanya. Aku tertawa sinis. Memperbaiki? Kau pikir waktu bisa diputar kembali? Alvin menggeleng, air mata jatuh di pipinya. Tidak, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aku menatapnya lama. Melihatnya hancur seperti ini seharusnya membuatku puas. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku muak. Dia tidak benar-benar menyesal. Dia hanya kesepian. Dia hanya ingin kembali karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mendekatkan wajahku, berbisik dingin. Alvin, dengarkan aku baik-baik. Kau bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk lagi dalam hidupku. Alvin terisak, tubuhnya bergetar. Naila, aku mohon. Aku tersenyum tipis. Nikmati hidupmu, Alvin. Sendirian. Lalu aku berbalik dan pergi, meninggalkannya dalam keputusasaan yang tak berujung. Dari kejauhan, aku bisa mendengar tangisnya yang memilukan. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah menang. Alvin duduk di bangku taman dengan wajah tertunduk. Tangisnya tertahan di tenggorokan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Bagiku, cerita ini sudah berakhir. Hari-hari berlalu,
Aku semakin fokus pada hidupku sendiri. Karierku terus menanjak, dan aku semakin dikenal sebagai sosok wanita tangguh di dunia bisnis. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku. Namun, kabar tentang Alvin kembali datang. Kali ini lebih buruk. Dia kehilangan pekerjaannya lagi. Beberapa mantan rekannya mengatakan bahwa Alvin sering datang ke kantor lama kami, mencoba mencari pekerjaan kembali, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sudah hancur. Lalu, suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku menjawab, "Halo." Suara di seberang terdengar lemah. "Naila." Aku terdiam. Itu suara Alvin. Suaranya terdengar kacau, penuh keputusasaan. Aku butuh bantuanmu." Suaranya nyaris tak terdengar. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bahkan tidak tahu aku harus tinggal di mana. Aku benar-benar jatuh. "Naila." Aku menghela napas panjang. "Jadi, setelah semua yang kau lakukan, kau masih berharap aku akan membantumu?" Aku tahu aku tidak pantas. Suaranya tercekat. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkanku. Aku benar-benar hancur. "Naila, aku bahkan tidak punya uang untuk makan, aku kehilangan semuanya." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Itu bukan urusanku, Alvin." "Tolong." Isaknya semakin keras. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bahkan tidak bisa kembali ke keluargaku. Mereka mengusirku." Aku menutup mata, berusaha mengendalikan emosiku. "Itu harga yang harus kau bayar." Alvin terisak. Tangisnya pecah di telepon. Aku bisa merasakan keputusasaan dalam suaranya. Tapi aku tetap tidak tergoyahkan. "Kau memilih jalanmu sendiri," lanjutku dengan suara dingin. "Sekarang, hadapilah akibatnya." Aku menutup telepon tanpa mendengarkan kelanjutannya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Dulu, aku mungkin akan luluh. Aku mungkin akan merasa kasihan. Tapi tidak sekarang. Aku sudah melalui masa-masa sulit sendirian, tanpa ada yang membantuku. Sekarang, Alvin yang harus merasakan hal itu. Karma telah bekerja. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Alvin. Dia tertangkap karena terlibat dalam kasus penipuan kecil-kecilan demi bertahan hidup. Aku tidak terkejut. Orang yang terbiasa hidup dalam kenyamanan akan melakukan apa saja ketika terdesak. Sementara itu, aku melanjutkan hidupku tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku sudah menang, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menggangguku lagi. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpanya. Dan yang terpenting, aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Beberapa bulan berlalu sejak telepon terakhir dari Alvin. Aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya secara langsung, tapi cerita tentang kejatuhannya beredar di mana-mana. Wanita yang dulu merebut Alvin dariku, perempuan licik yang dulu membanggakan diri dengan segala kemewahan, kini hidup tidak lebih baik dari mantan suamiku. Dia telah meninggalkan Alvin sejak pria itu kehilangan pekerjaannya. Kabarnya, dia menikah dengan pria lain yang lebih kaya, meninggalkan Alvin dalam keadaan jatuh miskin. Aku mendengar bahwa Alvin hidup berpindah-pindah, dari satu kontrakan kumuh ke kontrakan lainnya. Tidak ada yang mau menerimanya. Keluarganya pun sudah menutup pintu untuknya. Bagi mereka, Alvin adalah aib. Seorang pria yang dulunya begitu dipuja tetapi sekarang hanya menjadi beban. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Karierku semakin melesat, dan aku semakin dikenal sebagai sosok wanita sukses yang tidak mudah dijatuhkan. Aku memiliki jabatan tinggi, dihormati, dan memiliki koneksi yang luas. Tidak ada yang menyangka bahwa aku adalah wanita yang dulu ditinggalkan dengan hinaan. Namun, suatu hari, saat aku berjalan keluar dari gedung kantorku, aku melihat sosok yang tidak asing berdiri di depan pintu. Alvin.
Dia tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, wajahnya pucat dan matanya cekung. Seolah bertahun-tahun penderitaan telah menghancurkannya dalam waktu singkat. Aku melangkah melewatinya, berpura-pura tidak melihatnya. Tapi dia memanggilku dengan suara serak. "Naila." Aku berhenti. Aku menoleh, menatapnya dengan ekspresi datar. "Ada apa?" Dia menelan ludah, terlihat canggung. Aku hanya ingin bicara." Aku menyilangkan tangan di dadaku. "Bicara? Untuk apa?" Alvin menghembuskan napas berat. "Aku menyesal," katanya lirih. "Aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Naila, aku kehilangan pekerjaanku, kehilangan keluargaku, kehilangan hidupku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Jadi, apa kau ingin aku merasa kasihan padamu?" Matanya memancarkan keputusasaan. "Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan dulu. Aku buta. Aku terlalu bodoh. Aku memilih wanita yang salah. Aku meninggalkanmu untuk seseorang yang hanya menginginkanku karena hartaku. Dan sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi." Aku tertawa kecil. "Dan baru sekarang kau menyadarinya?" Dia mengangguk lemah. "Aku benar-benar menyesal, Naila. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku mendekatinya, menatap matanya tajam. "Memperbaiki?" Aku mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Alvin, tidak ada yang bisa diperbaiki. Kau sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Aku sudah move on, sudah membangun hidupku sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun." Dia menunduk, tangannya mengepal. "Tapi aku memotongnya dengan nada dingin. "Aku bukan tempat sampah yang bisa kau datangi setelah hidupmu hancur." Air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi aku tidak tergerak. "Karma sudah bekerja, Alvin," lanjutku dengan suara tajam. "Dulu kau membuangku, menghinaku, menganggapku tidak berguna. Sekarang, kau merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dan dihina. Dunia ini adil, bukan?" Dia terisak pelan. Aku tahu aku salah. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas, "Pergilah, Alvin. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Aku berbalik, meninggalkannya di sana. Saat aku berjalan menuju mobilku, aku merasa lega. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menghantuiku. Alvin adalah bagian dari sejarah yang telah terkubur. Aku sudah menang, dan tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanku. Hari itu, aku menutup lembaran lama dalam hidupku, untuk selamanya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku yang mewah, menikmati angin malam dengan segelas anggur di tangan. Aku menatap langit, mengingat semua perjalanan panjang yang telah kulewati. Dulu, aku hanyalah seorang wanita biasa yang mencintai suaminya dengan tulus. Tapi dunia ini tidak pernah memberikan akhir bahagia dengan mudah. Aku dihancurkan, dihina, diusir, tetapi aku tidak menyerah. Aku bangkit, berjuang, dan membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpanya. Ponselku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari sahabatku, "Rina, Nay, kau tahu apa yang terjadi dengan Alvin? Dia ditemukan pingsan di jalan. Katanya, dia sudah tidak makan berhari-hari. Dia benar-benar jatuh, Nay." Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Alvin, pria yang dulu penuh gengsi, yang dulu memandang rendah orang-orang sepertiku, kini tidak lebih dari seseorang yang bahkan tidak punya tempat untuk pulang. Tapi aku tidak tergerak. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku membalas singkat. "Bukan urusanku." Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah acara gala penting, tempat para pebisnis dan tokoh berpengaruh berkumpul.
Aku mengenakan gaun hitam elegan, berjalan dengan penuh percaya diri di antara para tamu undangan. Semua mata tertuju padaku, bukan hanya karena kesuksesanku, tetapi karena aku telah menjadi sosok yang dihormati. Saat aku sedang berbincang dengan seorang kolega, mataku menangkap sosok lusuh yang berdiri di luar gedung, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. Alvin. Penampilannya semakin buruk. Pakaian yang lusuh, tubuh yang semakin kurus, rambut yang tidak terawat. Sekali lagi, aku merasa puas melihatnya dalam keadaan itu. Seorang petugas keamanan mendekatinya, berbicara sebentar, lalu mendorongnya menjauh. Alvin terseret dalam kehinaan yang ia buat sendiri. Aku tersenyum tipis, lalu kembali ke percakapanku seolah tidak pernah melihatnya. Masa laluku sudah lama berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk orang seperti Alvin di hidupku. Aku telah menang. Pagi itu, aku duduk di ruang kantorku yang luas. Sebuah jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Aku menyentuh pena emas di atas meja, menatap logo perusahaan yang kini berada di bawah kendaliku. Semua yang aku perjuangkan akhirnya terbayar. Sekretaris mengetuk pintu, lalu masuk dengan ekspresi ragu. "Maaf, Bu Naila, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini sangat penting," ucapnya dengan hati-hati. Aku menutup dokumen di tanganku. "Siapa?" Sekretarisku menelan ludah. "Pak Alvin, Bu." Aku membeku sejenak, lalu tersenyum sinis. "Suruh dia masuk." Pintu terbuka. Sosok yang dulu ku kenal dengan baik kini berdiri di hadapanku dalam keadaan menyedihkan. Alvin tampak kurus, wajahnya pucat, matanya sayu dengan lingkaran hitam di bawahnya. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, berbeda jauh dari pria berwibawa yang dulu selalu memamerkan harga diri dan kebanggaannya. Dia menunduk, seolah malu bertemu denganku. "Naila." Suaranya lemah. Aku ingin bicara." Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatapnya tanpa emosi. "Apa yang mau kau bicarakan?" Dia menelan ludah, suaranya bergetar. "Aku salah, Naila. Aku bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku, rumahku, semuanya. Wanita yang dulu kupilih, dia mengkhianatiku. Dia hanya mengincar hartaku, dan saat aku jatuh, dia pergi meninggalkanku. Aku tetap diam. Aku tahu hal ini akan terjadi. Wanita seperti itu tidak akan pernah bertahan dengan pria yang sudah tak punya apa-apa. Naila, aku menyesal." Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku sadar aku mencampakkan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku sadar aku telah menyia-nyiakanmu." Aku tertawa pelan. "Dan kau pikir aku akan menerimamu kembali setelah semua yang kau lakukan?" Air mata Alvin jatuh. "Aku tidak meminta kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin memohon maaf. Aku hanya ingin kau tahu kalau aku benar-benar menyesal." Aku menghela napas. Penyesalan selalu datang terlambat, Alvin. Aku sudah melalui masa-masa sulit. Aku bangkit dari kehancuran yang kau buat. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu masuk lagi ke hidupku. Dia terisak. Aku mengerti. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh wibawa. Aku harap kau belajar dari kesalahanmu. Sekarang, pergilah. Alvin menatapku untuk terakhir kali, lalu berbalik dan pergi dengan langkah gontai. Aku tidak merasa iba. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya merasa puas. Aku telah menang. Pesan dan penutup. Kisah ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi bagaimana kita memilih untuk bangkit setelah dihancurkan adalah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka sedang berada di bawah. Karena roda kehidupan selalu berputar. Untuk semua wanita di luar sana,
Jangan pernah merasa kecil ketika seseorang meremehkanmu. Jadikan rasa sakit sebagai motivasi, bukan alasan untuk menyerah. Terima kasih sudah membaca kisah Naila. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi siapa saja yang sedang berjuang. Jangan pernah takut untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Salam hangat, Naila.